Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Sejumlah pihak meminta kontestasi Pilkada serentak 2020 ditunda seiring penyebaran dan peningkatan kasus positif COVID-19 di tanah air. Desakan penundaan Pilkada serentak 9 Desember mendatang muncul dari Wakil Presiden Republik Indonesia ke-12, Yusuf Kala, agar Pilkada ditunda sampai vaksin ditemukan. Selain Pak JK, desakan penundaan juga datang dari beragam elemen masyarakat seperti Komnas HAM, Ormas PBNU, dan Senator DPD. Bagaimana seorang Yusuf Kala melihat penanganan pandemi COVID-19 di tanah air selama 6 bulan dan apa sebetulnya yang mesti dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 sampai vaksin ditemukan? Malam ini kita akan berbincang dengan Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan 12, Yusuf Kala. Selamat malam Pak JK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak JK. Waalaikumsalam, selamat malam. Oke Pak JK, langsung saja ini Bapak kemarin sudah mengeluarkan pernyataan yang kemudian ditanggapi pro dan juga kontra Pak, baik oleh pemerintah dan juga oleh para ormas ataupun koalisi masyarakat sipil begitu Pak. Kita tahu bahwa kasus COVID-19 di tanah air ini semakin meluas dan juga bertambah. Bapak menyarankan agar pilkada serentak ini ditunda Pak, sampai vaksin ini ditemukan. Apakah memang sudah separah itu sehingga Bapak menyarankan agar ditunda Pak pilkada serentak 2020 Pak JK? Ya, pertama tujuan pilkada. Pilkada itu kan untuk memilih pemimpin yang dapat mensejahterakan, meningkatkan ekonomi, dan juga memajukan masyarakatnya. Karena itu pemilihan juga pemimpin itu harus sesuai dengan tujuannya juga, bahwa bagaimana memberikan kebaikan dan keselamatan masyarakat. Okay. Kalau pemilu kadanya ini Desember, sebenarnya dulu kan September. Tapi dengan perhitungan waktu itu bahwa puncaknya akan terjadi September. Yeah. Dan artinya di Desember sudah menurun. Tapi kenyataannya dewasa ini justru di September, Oktober nanti kelihatannya masih naik terus. Ya, jadi mungkin malah diperkirakan puncaknya akan terjadi Desember. Jadi pada saat itu kalau akan pilkada tentu risikonya sangat tinggi. Okay. Jadi kita sekarang menjadi pilihan kesehatan atau demokrasi, ya, atau kesehatan dalam pilkada yang mana kita pilih. Saya kira tujuannya ialah mensejahterakan masyarakat. Oke, Bapak mengatakan tadi pemerintah harus memilih apa dulu, kesehatan atau demokrasi. Tapi ini yang disampaikan oleh Pak JK bahwa sebaiknya ditunda sampai vaksin ditemukan. Sementara belum jelas Pak pandemi ini kapan selesainya, kemudian vaksin kapan akan ditemukannya ataupun akan dikeluarkan. Ada kekhawatiran meskipun tadi Bapak sudah mengatakan pemerintah harus memilih antara kesehatan ataupun demokrasi. Tapi di sisi lain ada kegamangan. Kalau ini ditunda terus-menerus akan menimbulkan ketidakpastian kepemimpinan di daerah Pak JK. Pertama tidak juga, karena dalam pilkada ini itu banyak gubernur, ada atau bupati wali kota yang memang semuanya masa jabatannya berakhirnya tahun depan. Okay. Jadi artinya kalau ditunda itu tidak banyak masalahnya. Kalaupun sudah melewati masa jabatannya itu kan ada aturannya, ada pejabat sementara yang dapat menangani hal tersebut. Jadi ini hal yang biasa saja. Kalau soal kenapa vaksin? Karena kalau kita buka vaksin barulah COVID ini menurun. Okay. Pasti. Dan sebanyak semua perkiraan bahwa vaksin itu sudah akan mulai divaksinasi sebagian masyarakat kita mulai kira-kira Maret. Jadi Maret. Jadi kalau sudah berlangsung itu pastilah COVID itu menurun. Kalau sudah menurun lebih stabil, maka dengan mudah kita melaksanakannya dengan risiko terlalu tinggi. Okay. Yang buktinya sekarang baru saja mulai pendaftaran, minta maaf dan saya ucapkan doakan supaya selamat segera Pak Arief Budiman dan juga dua lagi rekannya komisaris itu COVID ini baru mulai sudah kena apalagi kalau sudah
berlangsung, bagaimana tim kampanye yang tiap hari ketemu itu pasti risikonya tinggi. Oke. Ya. Oke, artinya sebetulnya bisa ditunda sampai Februari atau Maret sampai vaksinnya mungkin sudah ketemu seperti yang tadi Bapak sampaikan dan bisa ada perpanjangan masa kepemimpinan untuk kepala daerah yang memang jabatannya belum berakhir begitu ataupun memilih PLT kepala daerah begitu Pak JK? Ya, itu hal-hal yang biasa saja itu berlangsung terus-menerus. Selama belum sampai masa jabatannya, ya pakai PLT, PLT. Kemudian atau dan sebagian besar juga itu justru masa jabatannya berakhir tahun 2021. Jadi tidak ada perubahan yang signifikan sebenarnya dari sisi pemerintahan. Oke, tidak ada yang signifikan dari penundaan pilkada kalau menurut Pak JK. Tapi kalau dari sisi pemerintah ini dikatakan oleh Mendagri bahwa pilkada ini dapat menggerakkan perekonomian Pak. Bahwa uang itu bisa berputar, kemudian masyarakat bisa memiliki daya beli untuk menggerakkan perekonomian. Apakah kemudian itu relevan Pak JK dalam kondisi yang saat ini angka COVID kita masih tetap tinggi Pak? Ya tentu ada saja efeknya daya beli, tetapi jangan lupa ini kan cuma 270 daerah yang pilkada. Memang pilkada banyak pengeluaran uang, tapi juga sisi lain pemerintah juga akan menambah anggaran untuk bantuan sosial, bantuan BLT langsung ke masyarakat. Jadi kita tidak bisa lihat ini sekali lagi pilihan. Ini pilihan kesehatan atau pilihan pilkada ataukah pilihan ekonomi. Presiden kan sudah menyatakan yang pertama yang paling penting kesehatan. Oke. Nah. Oke, jadi itu kemudian diserahkan kepada pemerintah. Tapi tadi Pak JK sudah menyebutkan bahwa pada saat pendaftaran saja banyak penyelenggara dan juga calon-calon kepala daerah yang kemudian positif COVID-19. Kalau menurut Pak JK, jika kemudian KPU dan juga pemerintah serta DPR memperketat lagi aturan, apakah masih banyak yang akan melanggar protokol kesehatan Pak pada tahapan-tahapan berikutnya? Karena akan sulit ya Pak ya sepertinya. Aturan selalu ketat, pelaksananya yang tidak ketat. Dan sulit itu dikontrol. Ada 4 tahapan yang turut mempunyai tempat yang berisiko. Pertama, waktu pendaftaran. Sudah ternyata begitu banyak, ada banyak korbannya pada saat pendaftaran itu. Dan tidak bisa dikontrol, jaga jarak, pakai masker. Kita lihat semua di TV atau di media lainnya, jaraknya yang tidak bisa dijaga kalau dia berkerumun. Kedua, pada masa kampanye. Nah, kampanye apalagi kampanye walaupun dibatasinya 100, siapa bisa menjamin 100? Ketiganya pada saat pencoblosan. Pencoblosan kan berapa 6 jam. Kira-kira 300-400 orang dalam TPS. Tentu sulit juga 100% untuk membatasi. Ketiga perhitungannya sore-sore itu pasti banyak pendukung, saksi-saksi ataupun rakyat ingin mengetahui berjubel lain ke TPS itu bisa diatasi tentunya. Tapi tentu juga punya risiko-risiko. Nah, jadi sekali lagi ini pilihan untuk memberikan risiko ke rakyat atau pilihan untuk memilih pemimpin yang sebenarnya bisa ditunda. Oke, pilihan memberi resiko ke rakyat atau pilihan memilih pemimpin yang bisa ditunda kalau menurut Pak JK. Tapi kalau dari sudut pandangnya Pak JK, apakah kemudian calon-calon kepala daerah kita bisa mengatur Pak para pendukungnya di bawah untuk taat protokol kesehatan seperti pembatasan kampanye tatap muka maksimal 50% atau Pak JK sanksi itu bisa dilakukan Pak? Kalau ditanya pasti mengatakan ya, tidak mungkin mengatakan tidak bisa. Tapi pada pelaksanaannya baru pendaftaran sudah ratusan atau mungkin lebih banyak yang ikut serta itu di kantor KPU, apalagi kalau di luar seperti itu di lapangan di mana ada acara-acara ataupun door to door itu juga menyebabkan risiko-risiko yang harus ditanggung. Oke, tapi Pak ini Presiden Jokowi mengatakan bahwa ini tidak bisa ditunda
sampai pandemi, karena kita tidak tahu pandeminya ini kapan berakhirnya. Bagaimana kemudian Pak JK melihat keputusan ataupun pernyataan dari Presiden Jokowi yang di awal sudah mengatakan ini tidak mungkin ditunda karena kita belum tahu pandeminya sampai kapan? Saya belum dengar itu Presiden mengatakan demikian. Yang saya tahu betul bahwa beliau memilih kesehatan atau perhatian kepada kesehatan dibanding ekonomi. Itu yang berapa kali Presiden menyampaikan itu. Okay. Kalau soal kepastian, yang pasti kalau sudah diketemukan vaksinnya dan semua para ahli memperkirakan itu awal tahun depan, maka pasti setelah orang divaksinasi pasti menurun. Dapat diyakinkan itu pasti menurun. Jadi tidak berarti tidak ada kepastian pada awal tahun depan, pasti. Sebagian besar para ahli dan kita juga melihatnya, kalau vaksinasi sudah dijalankan itu pasti menurun keadaan. Oke, kalau menurut Pak JK sebaiknya ditunda sampai bulan Januari sampai vaksin ditemukan. Tapi ada juga kemudian Pak yang menyarankan ditunda saja untuk daerah-daerah di zona merah Pak, terutama di Pulau Jawa. Jadi penundaannya parsial saja Pak, tidak keseluruhan di 270 wilayah. Apakah kemudian itu layak dipertimbangkan Pak JK? Sebenarnya di Indonesia sekarang itu hampir semuanya sudah merah. Jadi sudah masih mungkin kita tetapkan merah kuning pada sekarang, mungkin pada kemudian 3 bulan yang akan datang dia merah juga. Ya bagaimana caranya? Dan itu kan ini namanya pilkada serentak. Pilkada serentak ya harus seperti itu. Dan kalau dibagi-bagi lagi orang bekerja 2 kali. Jadi seperti itu. Artinya ditunda saja secara keseluruhan Pak, tapi kalau bukan Januari, saya kira vaksin itu kan mulai diketemukan Maret, mungkin pelaksanaannya di Indonesia katakanlah 2-3 bulan kemudian kita mendapat ya, itu. Jadi mungkin antara bulan Mei, Juni itu waktu yang wajar menurut saya, tidak menimbulkan masalah besar. Oke, artinya ditunda secara keseluruhan. 70 negara menunda dia punya pemilunya, 70 negara. Kedua saya ingin sampaikan begini, pengalaman pada waktu bencana wabah tahun 1915 di Amerika, diadakan juga pemilu. Yang datang ke TPS hanya 40%. Ya. Kalau sekarang ini yang baru-baru saja seperti Iran, yang biasanya 70% yang datang memilih hanya 40%. Di Australia turun, di Perancis juga turun, di Iran lebih-lebih. Jadi ini juga apabila dilaksanakan sekarang kualitas pilkada itu akan menurun. Salah satu tanda pilkada kualitas itu apabila tingkat partisipasi tinggi. Ini yakinlah bahwa kalau dilakukan sekarang pasti partisipasinya rendah. Dan itu bukan tujuan kita, karena orang mungkin takut datang atau daripada kenal lebih tak usah datang. Itu akan terjadi pengalaman di negara-negara lain jauh turun drastis. Oke, artinya ini akan mempengaruhi kualitas pilkada karena partisipasi pemilih rendah, karena masyarakat takut datang ke TPS. Tapi Pak, kita ingin tanya, mungkin Pak JK juga bisa memberikan warning kepada pemerintah dan juga para penyelenggara pemilu dan juga partai politik. Kalau kemudian ini tidak ditunda, menurut Pak JK dampak yang paling buruk apa Pak yang akan terjadi? Kalau pilkada serentak tidak ditunda, tetap dilaksanakan 9 Desember Pak. Terjadi klaster baru. Dan itu yang pertama. Kedua, kualitas pilkadanya akan menurun karena partisipasi dapat diyakini bahwa akan menurun, sebagaimana negara-negara yang pada bulan Maret Juni melaksanakan itu turun drastis orang yang datang ke TPS. Oke, nanti kita akan lanjutkan perbincangan dengan Pak JK, bagaimana kemudian seorang Jusuf Kalla yang juga Ketua Umum PMI, mantan Wapres kita, melihat pola penanganan pandemi COVID-19 selama 6 bulan ini yang dilakukan oleh pemerintah. Apakah ada catatan dan juga masukan dari Pak JK? Nanti kita akan lanjutkan Pak JK, sebentar saja kita akan jeda terlebih dahulu. CNN Indonesia Prime News segera kembali sesaat lagi.
Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Prime News dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala. Terima kasih Pak JK atas waktunya. Kita akan kembali lanjutkan. Tadi kita sudah bahas mendengarkan sudut pandang ataupun masukan Bapak kepada pemerintah agar Pilkada serentak 2020 ditunda saja sampai vaksin ditemukan pada bulan Mei dan juga Juni 2021 karena pemerintah nanti akan dihadapkan akan memilih yang mana yang diprioritaskan, kesehatan atau demokrasi, karena akan sulit nanti pada kenyataannya di lapangan soal partisipasi pemilih yang rendah. Nah sekarang Pak, kita ingin tanya sudut pandang ataupun pandangan Bapak soal penanganan pandemi COVID-19 selama 6 bulan ini Pak. Apakah kemudian yang sudah dilakukan oleh pemerintah selama 6 bulan ini sudah tepat pendekatannya atau masih ada catatan-catatan kalau menurut Pak JK? Ya tentu apa yang dilakukan pemerintah sudah sesuai dengan prosedur yang disetujui di dunia ini, yaitu melaksanakan 3M, jadi menjaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan. Itu yang saya istilahkan selalu menghindari virus itu. Tentu yang kedua juga kita harus intervensi. Itu kan hanya itu adalah suatu aturan larangan. Yang lain intervensi. Intervensi itu hanya dengan cara disinfektan atau sterilisasi sarana-sarana, rumah-rumah ya, kantor-kantor, rumah ibadah dan sebagainya. Itu harus dilaksanakan secara serentak, secara bersama-sama. Yang ketiga tentu pertahanan terakhir yang dilakukan oleh kalau orang sudah kena, yaitu rumah sakit, para dokter. Kita simpati kepada banyak korban yang di kalangan tenaga kesehatan, termasuk dokter dan perawat. Itu mereka pejuang-pejuang sejati yang mengorbankan jiwanya untuk menyelamatkan orang lain. Tapi sistem kita, jadi apa yang sudah dijalankan sesuai dengan ini. Memang yang perlu diperbaiki adalah ketegasan. Jadi kecepatan dan ketegasan. Kita tidak bisa membedakan daerah yang terinfeksi banyak dan yang kecil, karena yang kecil pun, yang sedikit pun bisa tiba-tiba jadi besar. Seperti dulu Bali kecil tiba-tiba besar, juga di daerah lain seperti itu. Jadi semua daerah tanpa ini harus mendapat perhatian besar, karena dulu Jakarta pun hanya berasal 2 orang di Depok, kemudian sekarang sudah puluhan ribu. Jadi apa yang dilakukan ini sebenarnya cuma perlu ketegasan dan kecepatan untuk bertindak dan perlu adanya partisipasi masyarakat yang luas itu tapi karena itu harus ada tindakan yang keras kepada pelanggar aturan itu. Jadi ini yang masih kurang dibanding banyak negara lain yang sebagian besar sudah yang banyak yang sudah menurun dibanding kita. Memang ada risikonya juga, sekali lagi ini pilihan kesehatan atau ekonomi. Presiden Pak Jokowi sudah dengan terang jelas menyatakan pilih kesehatan lebih dulu daripada ekonomi, karena ekonomi sebagai akibat akan ikut. Jadi kita bicara tentang sebab dan akibat. Sebabnya ini pandemi COVID, akibatnya kesehatan dan juga penurunan ekonomi. Itu harus diterima sebagai suatu keterpaksaan gitu yang tidak bisa ditunda. Tadi Pak JK juga sudah mengatakan bahwa Presiden Jokowi sudah menegaskan bahwa penanganan COVID ataupun pemulihan COVID itu adalah yang paling utama. Tapi pada kenyataannya Pak masih banyak yang mengkritik Pak bahwa pemerintah terlalu condong untuk pemulihan ekonomi ketimbang penanganan COVID begitu Pak. Apakah Bapak melihat ada dilema di pemerintah pusat antara apa yang disampaikan oleh Presiden dengan apa yang dijalankan oleh para pembantunya Pak di lapangan? Karena ini ada sesuatu yang berbeda begitu Pak. Itu memang awalnya pada bulan Maret, April, Mei, memang banyak pihak pemerintah sebagian besar itu memilih mencari kebijakan yang dapat menyelamatkan ekonomi. Tapi seperti yang sering saya katakan, karena ini sebab akibat, apapun kita lakukan selama sebabnya kita tidak tanggulangi dengan baik, itu tidak akan ekonomi akan tetap buruk, tetap akan turun. Jadi itu terjadi.
Artinya bagaimana kemudian Pak caranya supaya ini bisa berjalan beriringan? Bapak dengan segudang pengalaman sudah pernah mengalami beragam krisis Pak, termasuk dulu ada SARS di Indonesia. Mungkin Bapak punya masukan supaya kemudian ini bisa berjalan beriringan. Meskipun tadi Bapak sudah mengatakan ada sebab dan juga akibat. Sebabnya adalah COVID-19 dan berakibat pada kondisi perekonomian. Tapi mungkin Bapak punya masukan begitu Pak, bagaimana supaya ini berjalan beriringan begitu? Iya, tidak bisa beriringan. Harus didahulukan. Oke. Prioritasnya ya COVID itu. Segala upaya, segala anggaran yang perlu harus segera dilaksanakan. Contohnya saja perlu sterilisasi kota, perlu peralatan, perlu alat sterilisasi, ya perlu ada beberapa hal yang lainnya. Maka itu harus diutamakan belanjanya. Oke. Karena stimulus apapun yang diberikan, dikurangi pajak, apapun diberikan kepada pengusaha, itu tidak akan pernah bisa berhasil karena memang kurang pengusaha yang untung dewasa ini. Ada tertentu yang untung. Jadi pajak pun pasti turun contohnya. Diberikan modal usaha pun yang jelas bukan modalnya yang kurang, pembelinya yang kurang. Ya, ya. Jadi daya belinya yang turun. Daya beli ini memang solusinya ya kasih BLT cepat. Harus BLT lebih banyak lagi supaya meninggalkan daya beli, otomatis daya beli itu pengusaha-pengusaha atau perusahaan-perusahaan baik besar atau kecil akan bangkit. Yang sekarang kan masalahnya daya beli, bukan masalah alat produksi masih ada, masih jalan. Kalau ada pembelinya yang kurang. Jadi justru masyarakat ini harus disubsidi. Oke, bagaimana kemudian Pak jika melihat miskoordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah begitu? Apakah memang terlihat jelas miskoordinasi ini yang membuat tadi yang Bapak sampaikan bahwa adanya kelambanan ataupun tidak cepat, kemudian tidak tegas dan tidak ada law enforcement yang kuat begitu? Ya itu pertama, law enforcement yang kuat dan sanksi itu harus dijalankan. Yang kedua memang kita tidak bisa meminta atau menentukan daerah karena pertama anggaran daerah drastis turun. Karena contohnya saja di daerah itu PAD-nya, pemasukannya, pendapatan asli daerahnya yang dapat membiayai itu tuh seperti PPB, pajak kendaraan, pajak balik nama, atau pajak hotel, restoran, semuanya menurun. Karena itu maka kemampuan daerah terus menjadi mengecil padahal dibutuhkan belanja yang besar. Karena itulah pemerintah pusat harus membantu. Pemerintah pusat juga masalah. Pada saat anggaran dinaikkan, pajaknya turun, maka terpaksa terjadi defisit. Defisit itu artinya tambah utang. Jadi harus dipahami kalau pemerintah menambah utang luar negerinya itu atau dalam negeri itu hanya untuk tidak ada pilihan lain selain melaksanakan pinjaman itu karena kita mengalami kekurangan dan sedangkan belanja naik gitu kan. Oke, tapi bagaimana kemudian Pak jika melihat koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah Pak selama 6 bulan ini? Ya, itulah sebabnya saya katakan tadi pemerintah sudah membentuk beberapa tim. Dan itulah saya sarankan juga bahwa yang melaksanakan timnya harus full timer. Kalau menteri-menteri yang disuruh bertanggung jawab, tapi dia punya juga segudang pekerjaan khusus, maka tentu tidak bisa efektif. Karena itu memang tim yang dibentuk, kayak BNPB, mestinya dia harus betul-betul bekerja full, tapi dengan strategi yang baik dan juga pengarahan yang baik dengan dana yang cukup. Kalau begitu banyak tim dibentuk, tapi juga dananya kurang cukup dan juga begitu juga di daerah sebenarnya tidak ada perbedaan sistem karena di daerah pun juga yang dipakai 3 hari itu cuci tangan, jaga jarak, pakai masker, tetap itu juga. Tapi yang intervensinya seperti selalu yang dilakukan oleh PMI, ya disinfektan, ya sterilisasi kota dan rumah-rumah serta rumah ibadah, sekolah-sekolah dan sebagainya. Karena hanya cara itu kita bisa mengurangi penularan, tidak ada cara lain. Oke, pembentukan tim sudah banyak dilakukan oleh Presiden,
Tapi kepala daerah tadi kalau menurut Pak JK ini dananya akan terbentur dari APBD yang mereka miliki. Banyak juga sebetulnya yang sudah mendorong dan juga mendesak agar penanganan pandemi ini jangan diserahkan kepada kepala daerah Pak. Sudah waktunya untuk sentralisasi diambil alih oleh Presiden agar turun langsung Pak memimpin penanganan pandemi COVID-19. Bapak juga menyarankan hal yang sama Pak berdasarkan pengalaman Bapak menangani krisis yang sebelum-sebelumnya Pak. Justru sebaliknya, Pemda harus lebih aktif. Karena ini, kalau dulu kadang-kadang satu daerah tsunami hanya Aceh, yang lainnya aman, yang datang membantu. Sekarang seluruh Indonesia kena, bagaimana caranya pusat mau ambil alih? Tidak, bukan pusat mengambil alih itu. Daerah yang harus diperkuat dengan memberikan bantuan, dengan memberikan instruksi yang jelas. Jadi justru daerah yang full harus bertindak mengamankan rakyatnya, jangan pusat. Kalau pusat mau ambil alih, bagaimana caranya? Dari mana orangnya? Mana apa yang dia tahu tentang daerah tersebut? Justru ini daerah lah di sini kita lihat pemimpin daerah yang mampu atau tidak dapat dilihat dari pada saat kita susah gitu kan. Oke, sejauh ini daerah-daerah mana Pak yang sudah dinilai oleh Pak JK berhasil Pak? Saya kira belum ada yang bisa berhasil karena ini kan baru sedang naiknya terus-menerus. Berhasil kalau kita lihat sudah ada penurunan, ini naik terus-menerus setiap hari kan kita lihat. Dulu sekitar 1.000, naik sekitar 2.000, sekarang mendekati 4.000 per hari. Itu kan berarti naik terus-menerus, belum ada pemerintah daerah yang kita anggap bisa menurunkan itu secara drastis. Oke, kalau belum ada pemerintah daerah yang bisa menurunkan angka COVID di daerahnya masing-masing secara drastis, ini juga banyak epidemiolog yang menilai bahwa sebetulnya penanganan yang dilakukan baik oleh pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah ini sudah terlambat Pak. Mau lockdown juga sudah susah karena masyarakat sudah abai untuk protokol kesehatan. Bagaimana pandangan Pak JK melihat fenomena yang sekarang sementara ini puncaknya saja kita belum datang begitu Pak, puncak pandemi? Iya, bagaimanapun kita harus berusaha. Jadi memang tidak yang ujung daripada usaha ini ialah vaksinasi. Tidak ada cara lain. Yang bisa kita lakukan ialah mengurangi penularannya, tidak menghentikan 100%. Jadi mengurangi penularannya dengan tadi 3M, dengan menjaga disiplin masyarakat, dengan menutup kantor-kantor, risikonya ke ekonomi pasti itu terjadi. Jadi sambil kita bersama-sama bekerja sama secara internasional untuk mendapat secepatnya vaksin. Karena hanya vaksin ini ujungnya yang dapat mengurangi penularan. Vaksin kan tidak membunuh kuman, cuma memperkuat imunisasi diri kita untuk tidak terkena virus itu apabila terjadi penularan. Jadi dibutuhkan seperti itu. Pak, terakhir Pak, saran seorang Pak Yusuf Kalla untuk pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah dalam menangani pandemi COVID-19 berdasarkan pengalaman-pengalaman yang Bapak punya, baik dari segi penanganan COVID-nya Pak dan juga mungkin untuk pemulihan ekonominya Pak, karena Bapak beberapa kali mengalami krisis perekonomian Pak pada saat memimpin. Ya, semua strateginya dan cara mengatasinya sudah diketahui semua orang. Itu tadi pencegahan dan intervensi serta pengobatan. Semua diketahui. Di dunia pun cuma itu saja, tidak ada cara lain. Di mana apakah itu Amerika yang tapi banyak juga negara yang kalau kita lihat ceroboh kayak Amerika, walaupun dia hebat kaya tapi dia ceroboh dan memakai musibah itu sebagai alat politik, maka akhirnya terjadilah seperti ini. India juga tanpa persiapan yang jelas, mengalami hal yang sama. Jadi kita masih beruntung bahwa kita tidak sebesar penularannya kayak dua negara atau negara-negara Eropa itu yang maju, tidak. Cuma kita butuh kedisiplinan, butuh konsistensi, dan butuh daerah yang bertindak secara baik dan jangan takut untuk dimarahi masyarakat, harus tetap mendapatkan dan sudah kita lihat di TV juga sudah polisi, sudah tentara sudah mulai turun tangan, itu sudah hal yang baik. Jadi kita minta tunggu hasilnya kira-kira 1-2 minggu ini terjadi penurunan atau tidak. Tapi kalau terjadi pun peningkatan maka kita juga harus konsistensi untuk tetap menjalankan program itu untuk mengurangi penularannya. 100% menghilangkan tidak bisa sampai dengan
vaksin diterapkan pada tahun depan. Oke, kita sudah dapat poinnya Pak JK bahwa sekali lagi pemerintah harus mendahulukan penanganan COVID-19 baru pemulihan ekonomi dan tadi dibutuhkan ketegasan, kecepatan dan tindakan yang keras law enforcement dalam menangani pandemi ini dan koordinasi antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah harus lebih disinergikan. Sekali lagi tadi Pak JK sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan juga ke-12 menyarankan agar pemerintah menunda pilkada serentak 2020 sampai vaksin ditemukan sekitar bulan Mei ataupun Juni karena ini akan mempengaruhi kualitas pilkada serentak kita dan itu disebabkan karena partisipasi pemilih ataupun masyarakat bisa rendah karena masyarakat takut datang ke TPS. Terima kasih sekali atas waktunya Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan juga ke-12 Pak Yusuf Kalla kepada kami CNN Indonesia Prime News malam hari ini.